Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke minggu kelima. Di minggu kelima ini kemarin, di minggu lalu saya sudah berikan tugas untuk mengerjakan sebuah latihan, di mana kalian mencoba mencari sintaks yang sudah ada sebelumnya, kemudian Anda komentari dari 3 konsep clean code yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sudah 22 kelompok yang mengumpulkan, jadi semuanya mengumpulkan tugasnya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan pembahasan terlebih dahulu. Silakan nanti bagi yang namanya saya sebut, perwakilan kelompoknya yang merasa menjadi atau bertugas untuk membukakan dokumen dan men-share screen, langsung share screen aja, biar kita bisa bahas bersama. Oke. Sebentar, saya buka LMS dulu. Nah, ini. Rahadian. Ada kelompoknya Rahadian? Anti COVID-19 timnya? Kelompok anti COVID ada? Iya Pak, ada Pak. Oke, silakan share screen langsung. Di ini Pak, di Diki filenya, bentar ya. Ya, siapapun yang megang filenya, yang penting saya sebutkan nama timnya, tinggal munculkan saja share screen. Tidak bisa nunjukin? Oke. Kelompok IF8 squad 1. Silahkan. Ini WhatsApp-nya ribut sekali. Oke, silakan dijelaskan apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, kami dari kelompok IF8 Squad 1. Yang pertama, kasus yang saya dapat dari Jared Dumler. Projectnya dia aplikasi buat nampilin movies, kumpulan film-film. Oke. Nah, di salah satu kasus pertama, ada nama kelas yang namanya movie loader. Nah, di sini yang bagian meaningful name-nya kan ada movie order sama movie list. Ya. Di movie order sama movie list-nya sendiri pas saya cek nama kelas itu nggak ngegambarin si tujuan dari objeknya. Jadi si objek itu sebenarnya hasil respon dari si server tentang movie, kayak total result, nama apa, page-nya ada berapa page yang dapatnya,
Nah, di sini dia sebutin movie list dan list sendiri. Biasanya dia gambaran dari movie-movie gitu. Oke. Makanya saya rubah jadi movie library. Nah, Oke. kalau yang movie order, kan kalau saya pikir sih, kalau movie order masih terlalu ambigu. Jadi kan bisa aja kalau order itu kan perintah buat ngehapus, ngedelete, atau ngetambah nih. Sebenarnya perintah yang di objek tersebut cuma buat ngesorting tampilan dari si movie-nya aja. Oh, Makanya saya rubah jadi negasin ada sortingnya gitu, movie sorting order. Terus di sini ada form database. Form database sendiri nggak ngegambarin tujuan dari fungsinya. Soalnya kalau fungsinya sendiri, dia ngerubah objek kursor menjadi objek movie. Makanya saya rubah jadi map cursor to movie. Gitu, oke. Pak. Ini kursor yang dalam programming Android-nya berarti ya? Bener, Pak. Oke. Mungkin bagian Oke. belum tahu, mungkin bisa baca kursor di dalam Android programming. Itu memang istilah khusus di programming Android. Oke, good. Jadi intinya di sini masalah naming ya, meaningful names Ya, ya. Oke. betul, Pak. Ada contoh yang lain nggak? Yang tidak meaningful name saja? Clean method ada, Pak. Coba. Ini di clean method. Nah, sebenarnya ini kan fungsinya kan ada segini. Terus saya coba pahami apa maksud kodenya. Kayak misalnya yang ini nih, itu sebenarnya tujuannya dia pengen ngambil data dari database lokalnya aja. Kalau ini, dia minta ke database yang ada di server. Nah, kalau kita baca ya gini kan masih kurang paham gitu ya. Makanya saya rubah jadi gini aja. Get movie probability lokal. Jadi kalau misalnya movie sorting ordernya sama dengan sorting order favorit, maka return movie yang dari lokal. Tapi kalau bukan, maka ganti jadi yang dari remote. Oke. Sip. Saya bikin fungsi-fungsi baru di dalamnya. Oke. Good. Berarti kamu bikin kayak semacam modul baru, kemudian modul barunya kamu panggil di modul yang utama tadi ya? Betul, Pak. Oke, sip. Silakan cek nilainya di LMS, saya langsung kasih nilai. Terima kasih, Pak. Berarti sudah aja ini, Pak, atau lanjutkan, Pak? Sudah, cukup. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Berikutnya kelompok CCDP 1 strip IF1. Silakan. Nilainya silakan dicek di LMS ya. Saya langsung nilai. Pilih 2 yang paling bagus yang bisa dijelasin ke saya biar nilai kalian besar. Dari 5 itu pilih 2 yang harus dijelasin ke sayanya. Supaya nilainya besar. Oke, ada CCDP 1 strip IF1. Perwakilan kelompoknya. Oke, kalau tidak ada, work from home. Silakan, tim work from home. Yang EF6 bukan, Pak? Work from EF6 ya, Pak? Ya, ada 2 gitu. Yang Agus Ubaidillah. Oh, iya, Pak. Bukan berarti. Yang salah satu anggotanya Agus Ubaidillah. Silakan. Sip, silakan jelaskan. Share screen-nya jangan share screen saya. Nah, udah benar. So, jelasin 2 yang bagus menurutmu yang mana? Biar saya terkesan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini yang pertama itu ada program buat menampilkan bilangan prima, Pak. Oke, kamu ambil Jadi- dari mana ini? Ini tuh dari web, Pak, dari Google. Oke, sip. Silakan. Jelaskan apa yang salah di situ? Di sini di Beaver itu, jadi si bilangan di program itu dia buat menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Oke. Nah, pada Beaver itu ada metode tampil. Nah, di situ karena bisa membingungkan, jadi dirubah menjadi namanya itu menjadi menampilkan bilangan prima. Soalnya kalau tampil aja masih ambigu. Nah, Oke. selanjutnya itu Sebentar, saya Di situ komentar ter- ini. Saya komentari Iya. dulu ini. Yang perlu hati-hati, coba dilihat lagi di public class tampil. Yang lain dulu kalau sudah, biar tidak mengganggu pertanyaan utama. Sok silakan, ini yang lagi bicara Agus untuk mengaktifkan kembali suaranya. Saya komentari dulu, Gus. Ini di public class tampil, kalau Agus lihat beserta kelompok, di situ sebetulnya adalah kelas main. Kenapa saya bilang kelas main? Ya karena di situ isinya memang cuma satu metode, yaitu metode si main-nya itu sendiri. Nah, memang kondisinya adalah ketika kita memberikan nama kelas main, itu agak sulit di sini. Berarti yang dilakukan Agus beserta tim, itu bukan hanya merubah nama ya, berarti juga membentuk kelas baru. Nah, itu yang harus hati-hati adalah di pemilihan nama kelasnya. Nama kelas itu kan harus kata benda. Apa misalkan bendanya? Jangan menampilkan bilangan prima. Misalkan bisa saja public class bilangan prima. Nanti di dalamnya metode yang main itu kamu bentuk dulu jadi metode statik di dalam kelas bilangan primanya. Misalkan saya bikin aja metode void tampil bilangan prima, void static void tampil bilangan prima, dan seterusnya. Itu bisa dua hal sebetulnya yang dilakukan. Jadi bukan hanya masalah naming yang harus hati-hati. Kemudian untuk after clean code-nya, namanya kurang pas ya kelasnya. Ingat, nama kelas harus kata kerja atau kata benda, nah itu yang harus hati-hati. Saran saya sih nama kelas yaitu kata benda. Kan kayak tadi movie list, movie library, atau apa segala macam. Bisa dipahami ya, Gus? Dan tim? Halo, Agus? baik, Pak. Dipahami, Pak. Oke, sok tunjukkan satu lagi. Satu lagi. Mas, mau yang mana aja? Yang menurut aku bisa gampang jelasinnya. Ya udah yang ini aja, Pak. Di sini ada program buat menghitung rata-rata, Pak. Oke. Masalahnya hampir sama, yaitu di penamaan. Ya. Di sini tuh ada buat nama si variabel itu masih ambigu ABCD. Jadi dirubah menjadi si A itu ada di angka nilai pertama, kedua yang gitu, Pak. Oke. Ini variabel. Hati-hati ya, Gus. Nama variabel itu huruf pertamanya kecil. Oh, baik, Pak. Ya, itu yang harus hati-hati. Ini kan Java ya, berarti pakainya. Iya, Pak. Ya, Pak. Variabel itu harusnya huruf kecil dulu. Kalau huruf besar di awal, berarti langsung itu nama kelas. Yang harus hati-hati. Oke. Baik, Pak. Kemudian nama package. Nama package juga sebetulnya secara naming convention salah itu. Package menghitung rata-rata. Nama package itu kan folder. Ibarat itu folder. Itu nama foldernya biasanya menggambarkan domainnya. Istilahnya gini, kalau kita belajar pemrograman itu ada namanya cohesion sama coupling. Nah, segala sesuatu yang mirip-mirip itu digabungkan menjadi satu hal, itu namanya cohesion. Cohesion itu berkaitan sekali dengan konsep kelas dan konsep package sebetulnya dalam sebuah project software. Nah, oleh karena itu sebetulnya package-nya itu lebih menggambarkan satu kesatuannya apa gitu. Misalkan package aritmatika atau package statistik, itu bisa lebih enak nantinya tersebutnya.
Bisa dipahami ya Gus dan ininya? Bisa, Pak. Oke, saya kasih nilai langsung, silakan nanti dicek di LMS-nya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tuh. Berikutnya, siap-siap untuk kelompok CC, ya masih CCDP lagi. Udah bisa belum CCDP 1 strip IF1? Silakan. Silakan, munculin share screen. Ini, Pak. Belum muncul. Belum. Iya. Cuma ada kursor aja. Kursor sama background gelap gitu, ada titik-titik gitu. Udah saya share, Pak. Oke. Sok silakan dijelaskan. Mana yang mau dijelaskan? Yang ini, Pak. Oke, apa kendalanya di situ menurutmu? Ini pelayanan kota, Pak. Lokasi. Oke, jadi merubah nama array-nya ya. Oh iya, Pak. Oke, sip. Ini nama array-nya cuma L doang. Setelah di clean code, di location. Oke. Kemudian? Kemudian yang ini, Pak. Back dulu. Itu sebetulnya yang kamu belum jelaskan. Di bagian perulangan itu kamu ubah bentuk dari for biasa jadi for each loh. Ya, Pak, jadi pakai string, Pak. Oke, sip. Good. Tunjukkan satu lagi. Yang selain meaningful names ada nggak? Selain yang lain bukan saya cuma meaningful names. Cuma meaningful names. Dari ya ini Hitung umur, return, oke. Integer umur, jadi minus X. Sebetulnya masih bisa disederhanakan lagi, langsung saja return waktu sekarang dikurangi tanggal lahir. Atau sama dengan return sekarang dikurangi lahir langsung saja, nggak perlu ada integer umur sih. Karena kan nanti kalau metode itu, nama metode yang mengembalikan nilai, itu akan diwakili dengan nama metodenya. Berarti kan sebenarnya hitung umur sama dengan return sekarang minus tanggal lahir. Oke, good. Sip, terima kasih. Cek nilainya. Oke, Pak. Berikutnya. Kelompok Risk of Code CCDP strip 1. Silakan. Ayo, semakin cepat kalian men-share screen, dibahas, semakin cepat kelasnya. Iya, Pak. Oke, silakan. Share screen. Oke. Siap. Sudah, Pak. Oke, sok dijelaskan. Oke. Dua saja pilih. Oh, siap, Pak. Untuk yang pertama ini, Pak. Di sini itu jadi untuk mempopulasiin list drop down. Jangan banyak digerakin, Mas. Jangan banyak digerakin karena kamu internetnya jelek. Oke. Pertama itu di sini itu ada komen yang redundan karena udah jelas di sini itu kegunaan fungsi connection.php-nya apa. Ya. Sama yang satunya lagi fungsi untuk penjelasan lagi fungsinya karena sudah jelas di dalamnya ada apa. Untuk after clean code-nya
Sebentar. Benar, nama fungsinya tadi apa? Populate Supplier, Pak. Populate supplier itu untuk apa? Tadi Fungsi untuk mengisi pilihan untuk pihak pengirim. Masalahnya nama fungsinya tidak terlalu menggambarkan. Populate supplier itu kan berarti lebih kepada meng-create atau mengumpulkan grup-grup dari si supplier, bukan sih ya? Atau gimana maksudnya? Maksudnya itu jadi kan ini harusnya supplier ini ditampilkan ke dalam drop-down list hasil-hasilnya. Jadi tujuannya itu mempopulasiin drop-down-nya dari database gitu, Pak. Oke, berarti harusnya jangan itu dong, view supplier on apa. Itu lebih tepat menurut saya namanya, komennya hilang jadinya. Siap. Oke, sip, good. Berikutnya satu lagi. Menurut kamu yang paling bagus yang mana? Nanti kalau sudah ditunjukkan jangan gerak dulu, jangan dijelasin dulu, soalnya agak kurang. Siap, Pak. Bukan, sebentar. Yang ini, Pak. Sip. Itu yang kemana sih? Soal nomor berapa itu? 3. Nomor 4, Pak. Nomor 4 saya tunjukin aja deh. Tolong di-unshare dulu. Siap. Soalnya kalau yang ngejelasin agak pusing. Oke. Gambarnya nggak jelas soalnya. Nah. Oke, soal nomor halaman 4. Berapa? Tadi itu halaman berapa? Halaman 8, Pak. Nah, bisa ngeliat kan sekarang tampilan saya? Bisa. Oke, sok yang mana yang mau dijelaskan? Ini, Pak. Jadi ada fungsi, bukan fungsi, ada codingan yang udah nggak digunain tuh masih di komen semua, Pak. Oh iya, yang kejadian kemarin ya. Solusinya? Ya. Solusinya jadi kita hapus, karena itu memang udah nggak dipakai codingannya dari sana, jadi kita hapus, kita pangkas. Itu sama, Pak. Oke. Ya mungkin harus hati-hati sebetulnya yang dilakukan oleh clean code comment kemarin itu bukan hanya memangkas kode yang seperti itu, tapi juga memastikan kodenya disimpan dalam suatu versioning control, entah GitHub, entah GitLab, yang nantinya yang lama itu akan disimpan sebagai sebuah versi, dan yang baru kita simpan yang tanpa kode tersebut. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nanti jadi kalau lain kali mengerjakan bisa dikomentari seperti itu. Oke, good job. Answer, saya kasih nilai sekarang. Silakan dicek LMS-nya. Siap, Pak. Oke, berikutnya work from home udah, sebentar. Anti COVID-19 sudah ada kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Share screen. Ini Pak, pertama dari program ini penulisan komentarnya tidak tepat karena pada metodenya sudah jelas untuk melakukan suatu pekerjaan. Sama penulisan nama pada metode dan objek disingkat sehingga susah untuk diucapkan, Pak. Tapi hati-hati, di situ bukan OpenDB loh, dia. Ntar dulu sebentar. Can go connection segala macam. Itu hanya untuk mengkoneksikan saja. Biasanya kalau kita bikin satu file koneksi ke DB, nah itu biasanya pakai ini. Itu harus hati-hati nama ini ya. Oh iya, baik, Pak. Selain si komennya tadi. Kemudian yang berikutnya mau dijelasin satu lagi. Yang berikutnya, penulisan komentar tidak tepat karena metode sudah jelas untuk melakukan satu pekerjaan juga, Pak. Mana? Terus sama ini, Pak, yang menangani pesan yang masuk ke sistem. Oke, kemudian terus selain sama itu? Pesan teks asal. Sama penulisan struktur program pada if-else kurang tepat karena harus dibungkus menjadi sebuah metode yang ini, Pak. Yang lebih baik dibungkus menjadi sebuah metode. Gimana kamu bentuk? Ini, Pak. Oke, terus kemudian dipanggilnya di mana? Di sini. Mana? Kok masih? Oh, ini. Iya, itu kan metodenya. Oh, enggak, Pak. Maksudnya dikupecat tapi belum. Oh iya, salah. Iya.
Sebenarnya try catch-nya itu dihapus, terus yang ini ditaruh di sini, Pak. Oh, oke. Sip, good. Maaf ya. Ya, Pak. Oke, good. Masih, Pak. Oke. Berikutnya kelompok CCDP 1 strip IF1 sudah ada? Sudah, Pak. Oke, silakan share screen. Tunjukkan 2 yang menurut Anda paling representatif dari tugas yang dikerjakan. Silakan. Bentar. Kan ketahuan kan wallpapernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya mau menjelaskan tentang meaningful name dari sebuah aplikasi pengelolaan arsip yang saya buat. Pertama itu tentang ada keambiguan di mana apa itu $query dan apa itu $query 1. Lalu saya menggantinya menjadi $query tersebut menjadi proses update tabel DPA, yaitu melakukan sebuah update ke tabel DPA yang dimana status DPA itu menjadi aktif dan apa? Disimpan ke kode DPA yang akan diupdate. Oke, berarti kalau misalnya ini query sebetulnya nggak masalah. Harusnya Diko jangan langsung $proses, tapi $query update tabel DPA. Oke, jadi atau $query update DPA saja sebetulnya sudah simple. Karena otomatis kan kalau namanya query itu udah pasti ngupdate ke tabel kan, nggak perlu lagi kita sebutin kan? Iya, Pak. Oke, sip. Yang berikutnya, satu lagi yang paling representatif. Paling selanjutnya Pak, ini juga sama dari pengelolaan arsip, itu sih dari username ada keambiguan, itu username tidak tahu dipakai username siapa, maka saya ganti menjadi username petugas, password juga status, dan $query sama seperti yang di atas. Saya ganti menjadi proses registrasi petugas dari $query tersebut. Ini memang ditaruhnya di dalam buat registrasi petugas? Iya, Pak. Oke, sip. Good, terima kasih. Oke, sekian Mbak dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok strip CCDP 1. Ada kelompoknya? Kelompok strip CCDP 1. Salah satu anggotanya Fatia Azahra. Ada? Maaf Pak, itu kayaknya yang saya deh Pak. Kelompok CCDP 1 kan ya Pak? Loh, yang baru saya jelaskan. Nilai salah berarti dong tadi. Iya. Enggak, nama kalian mirip tapi beda. Sebentar, saya lihat dulu. Ya udah, yang mirip namanya berarti tadi apa tuh? Kelompok CCDP 1 yang Fatia Azahra, Pak. Ya enggak, yang Fatia Azahra udah. Tapi kan ada lagi yang kelompoknya lagi tuh. Kurang tahu kalau itu, Pak. Ada yang merasa kelompoknya pakai konsep CCDP strip IF1 enggak? Ada IF1-nya kalau ini, CCDP strip IF1. Ya, Pak. Oke, udah tadi, Pak. Udah belum tadi? Udah ya? Udah tadi, Pak. Yang udah yang tadi. Oke, lewat dulu deh. Brobogore. Brobogore, ini Brobogore Skui Coding ini
pengikutnya Korigor ini kayaknya. Ayo pengikutnya Korigor ini mana? Bro Gor. Skui coding. Nggak ada? Ada Pak. Oke, sok langsung. Iya Pak, bentar sinyalnya agak... Kalau nggak bisa saya aja nge-share. Saya ada Pak, udah Pak, bisa. Oke, sok silakan. Ya lah, udah di unshare aja deh, saya share aja deh kalau misalkan pakai handphone. Biar Kenapa Pak? Biar saya aja nge-share. Oh iya. Boleh Pak. Sok, mau yang nomor berapa? Yang pertama Pak. Oke, apa yang mau dijelaskan? Bentar, Pak. Jadi untuk yang nomor pertama ini, itu ada kelas Java untuk mencari maksimal nilai dari. Nah, untuk sebelum yang di clean code ini, si programmer yang nulis codingnya ini, dia memakai beberapa variabel yang bisa dibilang mempunyai ambiguitas gitu Pak. Makanya si yang nulis program ini tuh dia menggunakan komen sebagai penjelasan ke si codingnya. Misalkan itu kayak yang di parameter A sama B. Nah, itu kan menjelaskan kayak pembanding antara nilai satu sama nilai yang lainnya gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah saya clean code, jadi di si metodenya juga saya gantikan dari tadinya cuman max doang yang buat mengembalikan buat ngambil nilai dari metode max, jadi saya ganti jadi get maximum value. Terus variabelnya saya ganti min sama max gitu Pak, kalau yang pertama. Sip, good. Yang satu lagi mau nomor berapa? Mau nomor 4 Pak. Cuman kalau yang di situ screenshot-nya ada yang salah Pak. Ya. Nomor 3 aja lah, nggak apa-apa, nomor 3 aja. Oke, sok silakan. Kalau yang nomor 3 itu kan biasa, itu mah cuman meaningful names aja. Jadi ada beberapa variabel, di situ ada dari kelas persegi, di situ ada S, L, K. Jadi maksudnya mungkin tadinya itu S itu buat sisi, L itu buat luas, K mungkin buat keliling. Nah, mungkin diperjelas lagi karena itu ambigu, makanya diperjelas menjadi sisi, luas, dan keliling. Paling gitu sih, Pak. Oke, good. Terima kasih. Ya, Pak. Nanti dicek saja nilainya lagi. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Oke, kelompok kosan Green Tea CCDP 2. Silakan. Ya, Pak. Siapa? Oke. Jadi di sini kasusnya ini untuk memberikan di Zoom apa? lagi. Di Zoom. Nah, di Zoom lagi. Nah, sip, cukup. Jadi di sini ada masalah dari penamaannya Pak, dari metode favorit sama set favorit. Di sini masih kurang jelas. Dan masalah clean metode-nya yang itu di dalam kondisi if ini harus dipisah menjadi sebuah metode gitu Pak. Oke. Sesudah di clean code, si nama metode favorit ini menjadi diperjelas jadi make action to favorite movie. Okay. Nah, terus dari yang tadi set favorit diganti menjadi is favorit karena di sini ada pengecekan bahwa si movie ini sudah di dalam favorit atau belum ya. Kalau belum, dia masuk ke kondisi yang seperti ini, put favorit movie. Lalu kalau dia ada di kondisi yang favorit, di kondisinya pakai delete favorit movie di metodenya gitu Pak. Oke, good. Lalu yang selanjutnya paling di clean comment-nya sih Pak. Jadi di situ codingnya ada sebuah codingan yang tidak terpakai masih dikomentari. Nah, di sini langsung dihapus saja sih Pak di sininya gitu.
Ya mungkin ntar ditambahkan komentar yang masalah versioning ya. Iya, Pak. Oke, good. Terima kasih. Oke, Pak. Berikutnya, kelompok CCDP strip 2 Rivaliyah plus 1. Baik, Pak. Oke, silakan. Jadi di sini ada suatu aplikasi, Pak, aplikasi Android untuk mencari luas dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan di sini di codingan yang pertama, di before-nya, itu ada penamaan-penamaan objeknya, tapi masih ada yang ambigu, Pak, seperti button 1, button 2, button 3, dan juga dari edit text yang mengambil nilai dari setiap sisi panjang, lebar, alas, dan tingginya. Nah, jadi kemudian sudah diterapkan meaningful names-nya, diperbaiki penamaannya menjadi lebih jelas, edit text sisi persegi, persegi panjang, segitiga, dan kemudian di button-nya juga sudah diperbaiki menjadi button hitung luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kemudian di yang sebelumnya, di button untuk menghitung luasnya, semua codingan untuk menghitungnya itu ada di view-nya, on click-nya, public void on click-nya, dan kemudian di after-nya dibuatkan suatu metode untuk menghitung setiap luas-luas tersebut, Pak. Oke, sip. Good. Satu lagi. Untuk satu lagi, ini untuk meaningful names, jadi ada suatu kelas tabel model pengguna, dan ada penamaan dari suatu list pengguna, ini before-nya. Jadi penamaannya masih ambigu, kurang jelas, dan juga ada suatu komen yang belum dihapus, codingan yang tidak terpakai, kemudian diperbaiki, komentarnya dihapus, dan penamaan dari kelasnya diperbaiki, Pak, menjadi lebih jelas. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Berikutnya aduh, ini sudah. WFH IF6 CCDP 2. M. Rashid. Iya, Pak. Siapa? Ada ya? Ya, Oke, silakan. Yang lain kalau mau komentar silahkan ya. Misalkan menemukan satu hal yang belum pas, mungkin bisa menambahkan. Silahkan. Bisa, Rashid? Kelihatan, Pak? Belum. Oh, belum. Belum share screen. Sebentar, Pak. Saya di HP soalnya, Pak. Saya aja yang nge-share deh. Oke, mau yang nomor berapa? Mau yang halaman berapa? Itu, Pak, yang pertama, Pak, yang clean function, Pak, yang halaman pertama, Pak. Sebentar. Malah ke nggak ada, Ini namanya siapa sih? M. Rashid ya? Rashid, Pak. Coba. Rashid. Nggak ada ya? Kok bisa ya? Jadi ke refresh. Ya sudahlah, dilewat dulu aja. Dilation Dev. Ada Dilation Dev, Ari Sugiarto. Ada, Pak. Mau sendiri atau mau saya share screen? Bisa saya sendiri, Pak. Oke, silakan. Ya. Udah ada, Pak? Belum, gambar ikan cupang malah. Iya. Udah. Sekarang udah. Oke, silakan. Ya, di sini ada
fungsi untuk menampilkan ke halaman detail dari activity sebelumnya. Kami mengubah kenapa diterima fungsinya untuk mengambil key dari activity sebelumnya menjadi receive data, karena menurut kami dan tim kurang tepat gitu Pak. Oke. Dan lanjut. Itu buat first label bukan? Iya Pak. Ngambil satu nilai ya dari activity lain ya? Iya Pak. Oke, sip. Terus penggunaan kayak text view kayak gini menurut kami terlalu redundant. Jadi diganti satu saja di sini, dibuat semua tinggal manggil variabel-variabelnya Pak. Oke. Yang selanjutnya lihat yang sebelumnya. Text view image. Oh. Oke. Selanjutnya yang komen di sini penggunaan library glide karena berbeda dengan yang lain pengambilan datanya, maka kami memutuskan untuk menggunakan komentar. Library for get photo. Ya. Sip. Terima kasih. Sudah Pak. Sudah. WFH Girls. Ada WFH Girls? Iya Pak, ada. Oke, silakan. Oke, bentar. Bisa nggak? Kalau nggak, saya share aja nih. Ini Pak udah. Nah, Udah. Belum. Ada nggak sih? Belum. Udah share screen belum? Udah Pak. Nah, baru muncul sekarang. Tapi masih doang. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kasus yang pertama itu ada program mengenai penjualan. Nah, di sini tuh untuk si penamaannya tuh ada, ini lebih ke meaningful names ya Pak. Jadi kayak ini di bold ada JB, H sama UB. Nah, itu tuh kurang tepat, jadinya makanya diubah ke lebih jelas gitu si afternya tuh, jadi lebih didetailin kayak jumlah barang, H doang jadi harga, UB doang jadi uang bayar. Oke, gitu. Contoh berikutnya. Terus yang kedua ini ada di kasus nomor 4. Iya. Nah, di sini terlihat kalau misalkan si if-nya itu langsung menuju ke fragment gitu. Nah, sedangkan bagusnya itu kan kalau seperti yang Bapak jelasin tuh dipisah-pisah gitu sih, dijadikan metode si if-nya. Jadi kayak gini. Iya, karena terlalu panjang jadinya diubah menjadi kayak gini sih terus juga diberi komentar di sini agar lebih jelas aja gitu Pak. Nah, terus ini si if-nya tuh kan pemanggilan si metodenya ini di bawah. Tapi sebetulnya malah komentar nggak perlu, karena ketika kita menyatakan ID-nya sama dengan ID dari suatu button ataupun juga suatu komponen, itu sudah menandakan bahwa pengguna itu akan melakukan pemilihan. Dan if itu untuk melihat dia memilihnya apa, itu sih. Oh iya Pak. Jadi tidak perlu menggunakan komentar, hanya dipisah-pisah gitu kan Pak. Betul. Udah ya berarti. Ya. Baik Pak. Oke, sip. Udah Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Terus ini gimana deh? Berikutnya CCDP 2
garis miring IF2. Salah satu anggotanya M. Ibad Gudwara. Silakan. Ada? Kelompoknya ada. Sutantio, Alvin, Rama, silakan. Oke. Saya lewat dulu saja. Nupdev. Ada Nupdev? Salah satu anggotanya Gilang Maulana, kemudian Muhammad Syamli, dan Muhammad Iskandar. Silakan, ada? Tidak ada juga, Nupdev? Oke. Tim Suyatna, Satria, Ridwan, dan Rio. Ada? Hadir, Pak. Oke, silakan. Ini, Pak. Jadi, yang pertama itu kita lebih ke arah yang meaningful names-nya, Pak. Jadi, waktu pertama kali kita nemu aplikasinya itu, ini nama-namanya tuh masih kayak S, L, jari, LK, C gitu. Itu nggak kebaca kan, jadi bingung itu maksudnya apa. Jadi setelah di clean code, kita ubah nama-nama variabelnya jadi kayak sisi, pilih, luas, jari, sama luas keliling. Oke. Jadi ini bakal jadi lebih dibaca aja buat variabelnya, Pak. Kalau Terus, C nggak diganti? apanya, Pak? C. Apanya, Pak? C. C. Nah, huruf C. Oh iya, C-nya ketinggalan, Pak. Oke, berikutnya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, ini, Pak. Jadi ini function buat ngecek bilangannya prima atau enggak. Ya. Jadi yang pertama itu dia ada komentar yang sama, ini juga ada ISFS-nya yang hasbutati banget, Pak. Terus setelah di clean code, ini ada beberapa yang kayak komentarnya dihilangin karena sebenarnya komentarnya itu nggak berguna dan itu bisa diwakili sama nama fungsinya sendiri. Jadi nama fungsinya itu dari cek prima diubah jadi merupakan prima, Pak. Jadi ketika misalnya dibaca di percabangan itu bakal jauh lebih enak dibacanya, Pak. Jadi kayak misalnya jika merupakan prima maka lakukan ini. Tapi kalau misalnya cek prima, jika cek prima itu kan jadi gak enak, Pak, buat ngebacanya. Oke. Makanya namanya diubah dari cek prima jadi merupakan prima. Terus juga buat kondisi-kondisinya itu diekstrak. Jadi awalnya itu dia kayak if nilai kurang dari sama dengan 1, terus CTR kurang dari nilai div 2, itu maksudnya kan ngebingungin juga. Terus ini nilai mod CTR sama dengan 0, ini kan agak ngebingungin juga, ini diekstrak lagi jadi function sendiri. Jadi yang pertama itu yang CTR kurang dari sama dengan nilai div 2, itu diekstrak jadi satu function, namanya itu pembagi kurang dari setengah nilai. Jadi kalau misalnya pembaginya kurang dari setengah nilai, itu bakal kita cek dia prima atau enggak. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari setengah nilainya, berarti itu udah ketahuan dia prima atau enggak, kayak gitu, Pak. Terus yang terakhir, yang nilai mod CTR sama dengan 0 ini diubah jadi function nilai bisa dibagi pembagi. Nah, kalau kayak gini jadi lebih enak membacanya. Jadi kalau misalnya jika nilai bisa dibagi pembagi, maka dia bukan merupakan prima, kayak gitu, Pak. Sama ada beberapa variabel juga yang diganti, Pak. Jadi awalnya itu ada variabel lokal namanya CTR. Ini nggak ada konteksnya banget. Jadi namanya itu diubah jadi pembagi, Pak. Jadi dia bakal sadar, oh ini tuh pembagi buat ngebagi ini nilai itu benar-benar prima atau enggak, gitu, Pak. Oke.
Cuman yang perlu hati-hati ketika kita konteksnya dalam programming, biasanya memang bahasa standarnya adalah bahasa Inggris ya. Biasanya begitu. Iya, Pak. Jadi mungkin nanti bisa saja si merupakan prima, lebih baik is prima aja. Ganti jadi is prime. Nah, is prime atau is prima, terserah aja sih. Oke, good. Terima kasih. Stop share. Berikutnya Nubdev, sudah ada Nubdev? Belum ada lagi. Oke. CCDP 2 IF2 sudah ada. Sutantio, Alvin, M. Ibad, sama Rama Muhammad. Tadi perasaan ada Ibad di sini. Minta admit berkali-kali. Oke, kalau tidak ada kita lewat. Karena sudah. Kelompok CCDP 109 ada Farhan Rizky, Royhan, Hari Kurniawan, dan Rizky Muhammad Fauzi ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Ada belum? Sudah ada belum, Pak? Belum. Mau saya yang share? Bapak aja deh. Oke, mau yang halaman berapa? Yang contoh kasus kedua, Pak. Oke, sok silakan. Ini adalah contoh untuk bubble sort di Java. Di sini lebih ke meaningful name, Pak. Seperti penamaan integer n diganti menjadi array, terus sama integer temp menjadi temporary store. Masalah array-nya array apa ya ini? Ini Pak, array untuk mengurutkan angka. Ya berarti array bilangan kali ya, jangan array saja. Karena kalau Anda kasih nama array itu di beberapa bahasa pemrograman dia reserve word. Apa maknanya reserve word? Kata-kata yang memang sudah dipakai di bahasa pemrogramannya, sehingga kita nggak bisa pakai lagi. Itu harus hati-hati ya. Oke, berikutnya? Berikutnya contoh kasus kelima. Oke. Sama itu juga ada menghitung faktorial Java juga. Ini juga sama lebih ke meaningful name. Di sini ada integer i dan integer total. Terus dirubah menjadi integer number faktorial sama integer total nilai. Oke, sip. Ya, makasih Pak. Makasih. Yo. CCDP 2 IF10 ada? Ada, Pak. Ya, sok silakan. Ya, Pak. Jadi di sini saya menerapkan meaningful name di mana kebanyakan dari variabel di sini hanya menggunakan huruf. Setelah menerapkan clean code, maka seperti tadi yang hanya N dirubah menjadi nilai, K menjadi keliling, L menjadi luas, D menjadi diagonal, S menjadi sisi, dan seperti itu, Pak. Itu ada diagonal 1, ada diagonal 2, apaan itu? Jadi ini program untuk menghitung layang-layang, Pak. Oh, memang. Oh iya, karena ada 2 garis diagonal ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian? Udah, Pak. Lalu yang satunya lagi, jadi di sini ada program untuk menentukan tahun kabisat atau bukan. Ya. Saya menerapkan yang clean comment, di mana di sini banyak sekali komen yang sebetulnya sudah jelas di codingannya, Pak.
Di mana contohnya salah satunya? Contohnya ini Pak, paket untuk inputan scanner kan itu mah sudah dari sananya Pak. Ya. Terus ini deklarasi variabel menggunakan integer. Ya. Ya seperti itu Pak. Oke. Jadi diubah, hanya saja disisakan satu yang variabel i sebagai counter dalam perulangan Pak. Harusnya. Atau itu. Ya jadi itu yang kayak for i itu Pak yang perulangan. Bisa diganti sebetulnya ya harusnya, cuma udah kalau nggak diganti nggak masalah juga. Oke. Itu good. Sebaiknya digantinya jadi apa ya Pak? Bertanya juga ya. Counter harusnya. Oh iya Pak. Ini ada sih padahal. Nggak apa-apa, ini juga nggak masalah sebetulnya. Nggak terlalu berpengaruh juga karena orang sudah paham bahwa itu perulangan lah. Ya Pak, segitu Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian CCDP 109 ada. Rizky Muhammad Fauzi, Hari Kurniawan, Farhan Rizky, sama Royhan ada? Tadi udah Pak. Udah Pak. Oh tadi udah gitu? Iya. Oh iya. Udah. Namanya ring sama grupnya Pak. Oke. Ini kok muncul lagi ya? Harusnya tidak muncul lagi. CCDP 2 IF2 ada? Nggak ada juga. Tadi kalau nggak salah baru ada yang minta masuk. Oh, nggak salah. Oke, ini ada masuk. Pak. Besok atuh, silakan. Pak, tapi nggak bisa share ini Pak. Share screen. Oke, saya share screen. Oh, yang nomor berapa? Nomor pertama Pak. Ini. Ya Pak. Oke, apa yang mau dijelaskan? Yang pertama itu ada meaningful name yang salah Pak, yang kayak yang membingungkan, yang kayak buton BTN. Buton BTN itu apa kan nggak tahu. Terus edit kodenya itu kode apa? Sehingga saya ganti menjadi button masuk dan menjadi edit text kode keluarga untuk mencari si kartu keluarga untuk penyimpanan anak Pak. Oh, oke. Sip, good. Terus berikutnya nomor berapa? Nomor 5 Pak. Nomor 5, halaman terakhir bukan ini ya? Ya Pak. Oke, silakan. Yang kelima itu Pak, ada meaningful name sama clean comment Pak. Ya. Di sini kan ada komen yang seharusnya nggak perlu ya Pak. Soalnya kan semua juga bakal udah tahu sih Pak. Karena untuk implementasi Firebase itu kayak gimana, terus implementasi Recycle View itu udah tahu ya Pak. Dan di situ kan ada RF kajian. RF kajian itu juga membingungkan Pak. RF kajian itu untuk RF kajian apa? Seperti kayak tambah kajian atau kayak apa ya? Nampilin kajian atau apa gitu Pak. Jadi saya ganti menjadi Recycle View kajian. Udah Pak. Sama button-buttonnya Pak diganti-ganti Pak. Oke, sip, good. Terima kasih. Ya Pak. Berikutnya ini masih banyak nggak sih? Harusnya ada sedikit. Gilang Maulana, Muhammad Syamli, sama Muhammad Iskandar ada? Kelompoknya Nubdev nggak ada ya? Ini etika profesi tadi kan ya, kalau nggak salah. Kemudian ada WFH, IF6, CCDP2 ada? Ada Pak, ini Pak. Oke, silakan. Oke Pak, ini Pak. Ada Pak? Oke, ada. Oke, yang pertama ini Pak, yang clean function Pak. Nah, ini kan ada metode on backpress. Jadi ketika di backpress akan keluar Pak. Nah, terus di sini kan ada toast Pak. Toast untuk jika untuk mau keluar harus token back lagi. Nah, itu kalau dilihat
apalagi di dalam if itu kan toss itu di dalam codingan ini agak panjang Pak. Jadi setelah kami buat ini Pak, buat metode baru namanya metode summative exit Pak. Ini yang diistilah clean code Pak. Oke, sebetulnya untuk kasus yang dibawakan, coba ke atas dulu sebentar. Oh. Nah, toss bar atau buat nampilin kayak macam message seperti ini, itu hitungannya tetap satu baris, mau panjang juga. Oh, iya. Jadi tidak perlu dibuat sebuah metode khusus. Oh. Karena terlalu sayang, masa metode hanya untuk nampilin pesan. Dan biasanya si toss ini akan muncul sering sekali munculnya. Kebayang kalau semua toss dijadikan metode, itu bahaya sebetulnya. Yang penting itu yang penting bukan panjangnya suatu baris, tapi lebih kepada jumlah baris perintahnya. Itu ya. Siap Pak, baik. Oke, berikutnya. Lalu yang keempat Pak. Yang ini Pak, untuk metode nambah item movie. Ya. Nah, ini sebelumnya kan ada di perulangnya ada variabel i. Nah, variabel i ini kan di sini kan kurang ini Pak, kurang jelas gitu Pak. Nah, setelah di clean code, nah i-nya itu diubah jadi text length Pak. Oke. Malah ada belum ubah. Private void-nya harusnya add movie saja, jangan add item. Oh. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, good. Sip. Pak, mau nanya boleh, Pak? Boleh. Ini, Pak, yang tadi terkait yang case kelompok Rashid yang TOAS, Pak. Saya mau nanya, Pak. Kalau misalnya si TOAS itu dipanggil di beberapa kali, Pak, di metode lain gitu, di metode lain gitu dalam satu kelas gitu, dipanggil terus-terusan beberapa kali karena memang dibutuhkan gitu. Terus si TOAS itu saya jadikan fungsi gitu, Pak, kayak tadi si Rashid. Dan itu berlaku nggak sih, Pak? Karena kan konsep clean code itu di pertemuan pertama kan maintainable, Pak. Bisa saja ke depannya nanti saya ngerubah TOAS itu menjadi kayak bisa aja alert atau apa gitu, yang lain nggak pakai TOAS gitu, Pak. Pertanyaan, itu masih dalam konsep clean code nggak, Pak? Pesannya sama atau tidak pertanyaannya? Kenapa? Isi pesannya sama atau tidak? Beda, Pak. Beda-beda, Pak. Jadi ada parameter message string, Pak. Bikin metode. Hah? Kalau beda-beda, ya ngapain kita bikin metode? Udah aja dipanggil per masing-masing, kecuali ada sebuah pesan yang isi pesannya tuh sama persis, aksinya sama persis, kemudian dipanggil lebih dari sekali, bisa sampai 10 kali, 20 kali, oke, dibuatkan metode. Tapi kalau beda-beda, ya udah aja langsung panggil. Ngapain kita... Iya, Pak, dipanggil berkali-kali gitu, Pak. Kayak tadi Bapak jelasin tadi itu. Nggak paham, Elsan, gimana maksudnya? Itu yang tadi Bapak jelasin dipanggil berkali-kali. Jadi si TOAS itu... Pertanyaannya pertama, makanya dengerin dulu. Pertanyaan pertama dari saya adalah isi pesannya sama atau enggak? Beda-beda, Pak. Ya sudah, berarti kan hukum cohesion nggak berlaku dong. Oh. Cohesion itu kan yang serupa, yang punya satu tujuan yang sama, dijadikan satu, gitu loh. Baik dalam fitur metode, kelas, ataupun package. Itu hukum programming, itu di mana-mana kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya isinya beda-beda, ya ngapain lu juga bikin metode gitu. Oh gitu. Oke, Masa lo bikin metode cuman isinya tossbar, kemudian dipanggil untuk setiap tossbar lo bikinnya metode gitu. Ada 20 tossbar lo bikinnya metode 20 kali gitu. Itu justru malah jadi orang ngapain sih lebih panggil tossbarnya gitu loh. Enggak begitu maksud saya, Pak. Ya gimana jelasin ya? Nanti deh, Pak, kalau saya on PC, Pak, saya susah di handphone. Saya nanya personal aja ke Bapak nanti. Ya, saya personal. Saya pengen semuanya juga dapat ilmu yang sama. Pertanyaan saya simple. Tossbar kamu, itu sama nggak isi pesannya? Pesannya beda-beda. Karena memang itu buat, yang lain gitu. Tapi dipanggil berkali-kali. Beda-beda tuh gimana maksudnya? Beda tapi dipanggil berkali-kali. Isi pesannya beda-beda gitu. Contoh,
Contoh ada hi sama hello, dua tosbar seperti itu. Hi-nya dipanggil berapa kali? Sekali aja itu, Pak. Itu mah namanya bukan berkali-kali atau otoy. Lama gue bahas. Bukan. Coba Yusri, share screen Yusri. Bisa nggak Yusri? Minta tolong Yusri. Ada Pak di slide itu Pak, tugas saya Pak. Saya buat itu soalnya kemarin. Takutnya pemahaman saya salah Pak, makanya saya nanya gitu. Ya mana? Kamu jelasin. Kamu sendiri nggak paham cara ngejelasinnya gimana saya bisa jawab. Waduh Mas, harus share screen. Coba Yusri minta tolong, Yusri bisa share screen nggak? Tugas yang kemarin kita. Yusri ada Yusri? Ya Pak, bentar ya. Kata Yusri, ini Helsa nyusahin aja nih. Nah, saya khawatir pemahaman saya salah Pak, makanya saya nanya gitu. Pasti salah sih. Ini mungkin ya. Mana? Nah, dibuat metode. Nah, yang ini show message. Terus parameternya beda-beda gitu. Jawabannya nggak perlu itu mah. Kelihatan banget, udah nggak perlu. Nggak perlu. Kecuali gini. Kecuali ke atas dulu. Yang merah-merah. Nah, dari TOS misalkan sampai ke get now play, sampai ke back page set visibility, anggap itu mau dibentuk jadi satu metode boleh. Tapi kalau TOS-nya saja jadi metode tidak. Dah, simple. Oke, Pak. Oke. Paham. Sip. Terima kasih, Pak. Apa yang saya pahami itu dari tadi. Makanya saya bingung kamu tidak pahami dari mana. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Berikutnya. Tuh, mana ya? IF8 squad 2. Ini tinggal sedikit lagi nih, ayo. Ada IF8 squad 2, Bobby, Muhammad Ilyas, Julfikar, Fikri ada? Ada, Pak. Oke, silakan share screen. Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Nah, jadi ini di kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu soal binary searching, bisa dilihat ini di sebelum clean code-nya itu masih ada penamaan kayak U, L, M, R, sama val. Jadi untuk di kasus yang ini tuh kita cuma memakai meaningful names. Mana setelah diubah jadinya yang asalnya R itu di array of data, ini harusnya hasilnya array of integer ya. Sedangkan tadi kan Bapak udah ngejelasin juga gitu buat tipe array itu. Ini di sini kita masih misalnya array of bilangan atau apa. Ya maksudnya itu Pak untuk kasih tahu posisinya itu berupa angka gitu. Terus yang asalnya val itu diubah menjadi search value. Nah, terus yang U itu di sini tuh U itu maksudnya itu batas akhir, jadi kita ubah jadi last position kan kalau binary search itu sistemnya kayak buka kamus gitu. Terus yang L-nya diubah jadi initial position, sama yang M-nya itu jadi midpoint position. Nah, untuk di sini kita tambahin ancor itu sebenarnya untuk apa ya? Kan kayak ancor tuh kayak jangkar gitu lah, kayak apa ya? Apa tuh namanya tuh? Ya, ini sebetulnya jadi hal nggak perlu, karena kamu menyimpan sebuah variabel dalam variabel lain yang sebetulnya variabel lain itu nggak diapa-apain lagi gitu. Iya, Pak, maksudnya itu. Tinggal dihapus aja anchor-nya. Anchor-nya dihapus, tinggal pakai midpoint position aja kan. Nanti di inputnya if array data, if array of data, kurung kotak, midpoint position. Lebih gampang bacanya. Oh ya, oke Pak. Oke. Terus kalau yang kasus kedua itu ini di simple calculator, jadi di sebelum clean code-nya itu banyak ada komentar yang isinya itu list coding yang nggak kepake. Jadi di sini kita pakai clean comment sama yang tadi lagi meaningful names. Di mana untuk clean comment-nya bisa dilihat di sini kayak edit text itu S1 kan S1 tuh apa, E2 apa, T1 sama ada beberapa list kode yang kita hapus juga. Ini yang sebelum diubah. Ini yang setelah diubah. Jadi yang tadi di sini yang banyak komentar sudah dihapus, terus yang S1-nya udah diubah jadi input number 1. Terus yang tadi juga num 1-nya kita ubah jadi number 1 sama redundansi list coding yang ini kita hapus. Jadi cukup sekali aja di nomor 1, ini nggak ada nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Itu, Pak. Sip, good. Terima kasih. Oke. Sama. Berikutnya, ini masih banyak nggak sih? Harusnya tinggal sedikit.
CCDP 1 IF8 ada? Ari Abdul, Yogi Kusuma, sama Lutfi Alfarisi? Ada, Pak. Oke, sok silakan di-share. Udah kelihatan, Pak? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kita ngambil salah satu sumber dari GitHub yang fungsinya itu untuk menambahkan sebuah pertandingan ke database SQLite, gitu, Pak. Saya ambil satu metodenya yang kurang bagus, gitu, Pak. Yang pertama itu karena penamaan sebuah kelasnya itu tidak menggunakan kata benda, gitu, Pak. Add match kan kayak lebih cocoknya jadi metode, gitu, Pak, nama metode. Kemudian di parameter di metodenya juga lebih dari batas ideal, gitu, Pak, lebih dari 2. Ada 3 di sini. Kemudian yang diperbaikinya mana? Yang di bawah, Pak, ada. Kemudian ada juga komentar-komentar yang tidak diperlukan, gitu, Pak. Kalau kode yang udah nggak diperlukan kan lebih baik dihapus, sih, Pak. Oke, ini contoh yang bagus. Ini perhatikan untuk semuanya, ini contoh bagus. Kenapa dalam satu contoh itu langsung 3-3-nya ada di sini. Nah, itu good. Kemudian ini perbaikannya, Pak. Nama kelasnya diubah jadi add class activity, Pak. Terus kamu bentuk satu kelas namanya match ya, untuk ngerangkum yang parameter di save match-nya. Betul? Iya, Pak. Ini objek kelasnya, Pak. Oke. Kemudian nama metodenya juga jadi save match. Parameternya diubah menjadi satu objek match. Kemudian, nah ini juga diubah. Karena ID tipnya bagian dari match ini, gitu, Pak. Oke, good. Berikutnya. Satu lagi. Yang ini, Pak. Ini buat membuat sebuah kelas model movie, gitu, Pak. Di sini itu nama kelasnya menggunakan kata data, gitu, Pak. Agak kurang, gitu, Pak. Yang kemarin kemudian, ya. Iya, Pak. Kemudian ada variabel yang tidak menggunakan pronounceable names, gitu, Pak. Nggak dapat diucapkan kayak pot average. Maksudnya ini rata-rata pot, gitu, Pak. Dan yang terakhir itu ada komentar yang tidak diperlukan, kode yang udah nggak dipakai, gitu, Pak. Nah, ini perbaikannya, Pak. Nama kelasnya diubah jadi movie sama pot FVG yang tadi diubah jadi pot average. Terus komennya dihapus, Pak, yang udah nggak digunakan. Oke. Sip, good. Ini contoh, menurut saya dari sekian banyak contoh, ini yang terbaik, sama kelompoknya Lukman yang tadi, itu juga bagus contohnya. Perlu diapresiasi ya. Makasih, Pak. Nah, gitu, ngasih contoh tuh keren gitu. Senang saya. Berikutnya lagi, sebentar. Kelompok Lutfi. Ada Lutfi? Barusan saya, Pak. Lutfi, Pak. Lutfi Bayhaqi Andirianto. Oh, bukan, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, ada. Nama sama sih. Nggak jadi dulu. Sudah keluar, Pak. Sudah, silakan. Ini yang pertama tentang perhitungan segitiga, Pak, ya? Ya. Di sini ada atribut yang ambigu, Pak. INT, A, T, sama ada SM. Oke. Itu kita ubah lebih jelas lagi, Pak. Jadi alas, tinggi, dan hasil, Pak. Itu buat yang pertama. Contoh keduanya? Contoh keduanya. Nah, ini, Pak. Bentar. Iya, Pak. Ini, Pak. Bentar, Pak. Yang keempat. Apa yang salah di situ? Untuk kasusnya sepertinya sama, Pak. Variabel juga, Pak. Oke. Variabel A sebagai input first name, dan B sebagai last name, dan C-nya sebagai output. Berarti meaningful names lagi ya? Iya, Pak. Oke, sip, good. Terima kasih. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Ini tinggal Nubdev. Nubdev belum ada sama sekali orangnya. Sama CCDP 1 IF9. Ada? Ada, Pak. Masuk, silakan. Yang mana dulu nih?
Yang mana? Yang NUPDEV atau CCDP 1 F9? Tinggal 2 kelompok nih kayaknya. Yang mana? Ini saya yang CCDP 1 F9, Pak. Oh, oke, sok silakan. Jadi pertama di sini saya ngambil contoh kasus selection sort. Di sini ada pertama banyak nama variabel yang singkat-singkat dan nama array. Terus komen yang saya hapus di sini hasilnya ini array-nya yang tadi namanya cuman R, saya ubah jadi array number. Lalu di sini ada array length yang tadinya len, tadinya namanya len, saya ubah jadi array length. Lalu di sini tadinya kan ada comment finding minimum element in unsort part of array. Lalu di bawahnya itu variabel min untuk memasukkan nilai minimum dari array. Jadi ngecek nilai minimum setiap array. Jadi saya hapus komennya, lalu saya ubah si variabelnya supaya lebih jelas jadi minimum value of array di sini. Yang di bawah juga sama, cuman ubah nama array-nya yang tadinya num R, saya ubah jadi array data di sini. Hati-hati dalam penggunaan nama array ya, array data atau apa itu juga jadinya sangat domain sekali. Dia sangat kasus sekali. Kalau dalam dunia IT kan array udah jelas ya. Array itu ya berarti salah satu bentuk struktur data yang bisa kita pakai, itu lebih baik dihindari. Apalagi array data itu juga nggak memperjelas array data itu sebenarnya apa isinya gitu. Oh iya, Pak. Oke, sip. Terus masih di sini tadi ada komen yang display array element kan. Karena di sini metodenya udah jelas print array, saya hapus komennya karena udah jelas gitu. Ini metodenya buat menampilkan isi array-nya. Oke. Lalu kalau yang kedua, jangan print atau view harusnya. Oh iya, Pak. Nah, kalau print itu nanti malah lebih dekatnya ke kita mencetak secara fisik gitu. Oh iya, Pak. Oke. Kemudian? Lalu di sini cek bilangan prima. Di sini ada variabelnya cuman satu huruf kayak S, N. Di situ saya ubah jadi yang S itu saya ubah jadi input number. Lalu tadi yang N itu saya ubah jadi check number. Oke. Di sini ya. Oke, good. Terima kasih. Sip, berarti sudah semua ya. Yang belum tinggal kelompok NUPDEV yang dari tadi ada. Kelompok yang CCDP 1 F7 belum, Pak. Oh, yang tadi berarti ya, besok silakan. Yang tadi itu ketuker nilainya. Oke, silakan sok, saya tinggal ubah. Namanya siapa? Muhammad Reza Muzaki, Pak. Ada hijau, ada cecep. Nama depannya, biar bisa saya cari. Muhammad Reza Muzaki, Pak. Muhammad Ani Samli. Yang lain. Muhammad Hijul, Pak. Sebentar ya. Muhammad Hijul. Ya, sebentar. Muhammad, double M nggak sih? Oh, Muhammad Reza Muzaki ada nih. Ya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Udah ada, Pak. Oke, sudah ada. Nah, untuk kasus yang pertama saya ambil dari kasus Gameboard. Di sini tidak memenuhi clean code karena yang pertama di si metodenya dia tidak memberi gambaran apa yang dia kerjakan. Nah, selanjutnya dia juga memakai variabel-variabel dengan singkatan huruf seperti R, C, yang pasti akan sulit kalau orang lain untuk melihatnya. Oke. Dan di sini juga ada angka 3
Dan kalau misalkan gini kan sulit dipahami kenapa ini 3. Nah, setelah itu saya rubah di sini. Nah, si nama metode kita rubah jadi create game board untuk merepresentasikan apa yang di dalamnya, membuat suatu permainan game board baru. Nah, untuk si R-nya itu kita rubah jadi row dan si C jadi kolom. Nah, untuk yang 3 di atas tadi, ini merupakan maksimal kolom yang bisa diiterasi. Jadi kita akan buat variabel yang diinisialisasi di awal supaya orang lebih paham. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini saya ambil program ini dari suatu program kamera. Nah, jadi di sini itu tidak memenuhi konsep clean meaningful name dan clean comment. Ya. Nih, pertama seharusnya sih kalau memang misalkan si metode ini menggunakan meaningful name, harusnya dia tidak usah menggunakan si comment. Nah, yang pertama kita rubah si nama dari metodenya menjadi is/has camera. Oke, sip. Ini karena emang di akhirnya dia akan mereturn true dan false. Nah, kalau ada kameranya. Ya. Oke. Karena kita udah paham kan is biasanya berkaitan dengan return true and false, dan di sini juga kita pakai it has kamera. Jadi sudah jelas ini bakal ngecek si kameranya ada atau enggak. Jadi otomatis si comment ini bakal redundant. Jadi kita hapus semuanya, Pak. Sebetulnya bukan selalu true atau false, tapi lebih kepada boolean. Iya, Pak. Ya, karena di beberapa hal boolean bisa saja diwakili dengan 0 dan 1 kan sebetulnya. Oh iya, Pak. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, good job. Ya, makasih, Pak. Sudah semuanya berarti di-answer dulu aja. Oke, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Highlight-nya tadi overall baik, cuma mungkin beberapa kelompok masih sangat fokus ke meaningful names yang cuma penamaannya aja, padahal meaningful names itu ada banyak konsepnya. Kemudian untuk clean comments-nya sendiri, ada kelemahan di sisi sintaks yang tidak dipakai kembali, itu hanya dihilangkan saja komentarnya. Tapi bukan lebih kepada menerapkan si versioning control itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan itu komentarnya. Untuk 2 kelompok terbaik, ya saya harus bisa kasih applause ke kelompok yang tadi, saya agak lupa kelompok berapa ya tadi ya, sama kelompoknya Lukman lah, yang di awal kalau nggak salah. Nah itu bagus, contohnya kompleks, dan dari penjelasannya kelihatan sekali bahwa yang bersangkutan bisa membaca kode. Hati-hati ya, membaca kode itu bukan membaca baris sintaksnya, tapi lebih kepada intentionnya dari kode tersebut apa. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Minggu depan kita akan berkuliah lagi seperti biasa. Baca materi, kemudian mengajukan pertanyaan. Untuk yang berikutnya kita masuk ke, saya agak lupa, apakah error handling ataukah formatting code. Saya agak lupa, nanti tinggal dilihat aja di LMS-nya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Sudah jelas ya? Iya, Pak. Oke, kalau sudah, terima kasih banyak. Mohon maaf yang pertemuan kali ini cukup lama. Mohon maaf juga kalau kuotanya terpotong banyak. Selebih nanti saya akan upload ke YouTube supaya bisa dilihat ulang kembali. Oke, silakan cek nilainya. Tugasnya sudah saya nilai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.